إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, para orang tuaku, serta rekan-rekan sekalian dan adik-adik yang aku cintai karena Allah. Pertama-tama ana akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di setiap awal khutbah hari raya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya kita telah selesai melaksanakan salat Id, maka barang siapa yang ingin pergi beranjak meninggalkan tempat salat, maka dipersilahkan. Akan tetapi barang siapa yang ingin mengambil istifadah, mengambil faedah ilmu, maka tetap untuk duduk mendengarkan nasihat khutbah yang akan disampaikan. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Demi Allah jamaah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa banyak di antara saudara-saudari kita yang Idul Fitri masih bersama kita jamaah, tapi Idul Adha udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak mereka ingin bisa berkurban, mereka ingin mewujudkan cinta mereka kepada Sang Pencipta Allah, tapi ya Allah, hamba gak punya kemampuan, hamba belum punya harta. Tetapi saudaraku, saudariku yang memiliki kelapangan harta bersyukur kepada Allah, dan yang tidak memiliki kelapangan harta serta tidak bisa menyembelih pada tahun ini, maka bersabar, minta kepada Allah. Dialah zat yang maha kaya dan dialah zat yang menjamin rezeki kita semua. Allah mengetahui isi hati kita. Meskipun kita enggak punya kemampuan finansial, tapi kita punya keinginan dan azam yang kuat, Allah mengetahui isi hati kita. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang memiliki kelapangan harta, keluasan rizki, tetapi hatinya enggak ingin mengeluarkan fi sabilillah, enggak ingin berkurban. Allah pun juga mengetahui isi hati mereka. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita banyak pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan media-media yang ada di hadapan kita saat ini untuk kita konsumsi dengan baik. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga berfirman, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali mereka yang memiliki akal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, di antara sumber pembelajaran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam kehidupan kita ini adalah keberadaan anak-anak kecil di antara kita. Kita di rumah punya anak baik, punya anak usia belum sampai 1 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun, bahkan 3, 4, 5 tahun, itu adalah bentuk pelajaran yang Allah jadikan bagi kita yang telah dewasa. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti
telah mengatakan di dalam kitabnya Husnul Muhadarah fi Tarikh Misr wal Qahirah, beliau rahimahullah mengatakan khamsul khisal, 5 perkara, khamsul khisalin fis sighar, 5 perkara yang ada pada setiap anak-anak kecil. Perhatikan, 5 perkara, 5 hal ini ada pada setiap anak-anak kita, Pak. Mereka usia 5 tahun ke bawah, anak-anak kecil yang mereka belum faham. 5 perkara ini ada pada mereka. Apabila kita memiliki 5 poin tersebut, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kita yang dewasa seakan-akan menjadi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan senantiasa menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sangat disayangkan 5 poin ini terkadang hilang di dalam kehidupan kita yang telah dewasa. 5 poin itu adalah yang pertama, saudaraku, la yahtammuna birrizq. Yang namanya anak-anak kecil itu tidak pernah sedetik pun memusingkan masalah rizki. Anak-anak kecil tidak pernah memusingkan masalah rizki. Sedetik pun mereka tidak pernah memusingkan masalah rizki mereka. Hal tersebut disebabkan karena fitrah yang ada pada mereka. Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yulad 'alal fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan ke muka bumi itu dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah fitratu tauhid, fitrah di atas tauhid, yang di antara bentuk aplikasinya anak kecil tersebut senantiasa meyakini bahwasanya Allah yang mengurus rezeki mereka. Antum perhatikan, fitrah mereka itu masih murni, sehingga lihatlah kehidupan mereka apa adanya. Kehidupan mereka itu apa adanya, saudaraku. Mereka menjalani kehidupan ini dengan penuh ringan dan tidak ada beban yang menghimpit dalam kehidupan mereka. Lalu bandingkan kehidupan mereka anak-anak kecil dengan kehidupan kita yang telah dewasa. Kita tak mengatakan tidak memperdulikan rizki, tapi yang kita garis bawahi, yang kita berikan footnote di situ, asyahid, kita tidak memusingkan masalah rizki. Ini yang ada pada setiap anak-anak kecil. Maka kehidupan mereka tidak ada beban. Antum perhatikan wajah anak-anak antum. Adapun kita yang telah dewasa memusingkan masalah rizki. Terkadang demi rizki kita rela untuk melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat. Bahkan demi rizki terkadang seorang hamba, seorang manusia itu berani untuk melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bukan karena kita tidak punya pengetahuan bahwasannya rezeki kita telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, keyakinan itu, kesadaran itu mulai pudar, mulai terkikis, disebabkan karena bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa dibisikkan itu semua kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa membisikkan, menjanjikan kepada manusia akan kefakiran, akan kemiskinan kepada mereka, dan senantiasa mereka melakukan, memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang keji dan munkar. Saudaraku kaum muslimin, orang kalau sudah takut miskin, maka semua cara akan dilakukannya. Seorang mukmin harus yakin bahwa dia punya Tuhan, dia punya Allah yang maha kaya. Suatu hari dilaporkan kepada seorang alim yang bernama Al-Buhlul bin Rashid rahimahullah, ya Imam, sungguh harga-harga di pasar telah melonjak tinggi. Semua harga di pasar mahal, semua harga di luar melonjak, melambung harganya, semuanya mahal ya Imam. Kata Al-Buhlul bin Rashid rahimahullah, demi Allah, kalau sekiranya harga satu buah biji gandum itu seharga 1 dinar, maka aku tidak peduli. Wa alayya an a'budallah kama amarani wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Kata beliau,
Sungguh tugasku di muka bumi ini hanyalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepadaku, dan tanggungan rezekiku ada padanya. Allah yang telah menanggung dan menjamin rezekiku sebagaimana yang telah dijanjikan kepada diriku. Allahu Akbar. Saudaraku kaum muslimin, poin yang kedua yang ada pada setiap diri anak-anak kita, kalau sekiranya ini kita miliki, maka kita menjadi kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. La yashtaquna idza maridu. Yang namanya anak-anak kecil, saudaraku, tidak pernah mengeluh. Yang namanya anak-anak kecil tidak pernah mengeluh apabila mereka tertimpa suatu penyakit. Mereka tidak pernah menyalahkan pencipta mereka, separah apapun sakit mereka, tidak pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kecil apabila merasakan sakit, ada yang dirasa, paling tidak mereka hanya bisa menangis, tetapi menyalahkan Allah hanya karena penyakit dan ujian, atau bahkan seberat apapun ujian tersebut kepada mereka, maka tidak kita temui mereka itu mencela atau menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bandingkan dengan kita yang telah dewasa, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian atau penyakit yang sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan, dibanding kesehatan yang sangat lama yang Allah berikan kepada kita, tetapi tidak jarang kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, terkadang kita menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau adil, kalau kita mau insaf, semua musibah, derita, penyakit yang kita alami itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah, dari ujian, dari bala, itu disebabkan karena tangan-tangan kita, disebabkan karena ulah yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, karena maksiat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'fu an katsir, itu pun setelah Allah memaafkan sebagian dari dosa dan kesalahan tersebut. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, dinukil oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud, inna rajula kan, dahulu laki-laki di kalangan para sahabat, para salaf terdahulu, idza yushak bisyaukah, apabila kakinya tertusuk sebuah duri, yaqul, senantiasa mengatakan, inni la a'lamu annaki bidzamb, sungguh aku tidak mengetahui melainkan engkau menusuk diriku disebabkan karena dosa-dosa yang kulakukan. Semua musibah yang kita alami, kesedihan yang kita alami, itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian para salaf terdahulu senantiasa mengatakan, wa ma zalamani rabbi azza wa jalla, sungguh Tuhanku Allah tidak pernah zalim kepada diriku. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Yang namanya anak-anak kecil, saudaraku, saudariku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, biasanya mereka itu kalau makan bareng-bareng, Pak. Mereka kalau makan tuh bareng-bareng. Antum perhatikan, ketika mereka memiliki permen, itu bisa diisap bertiga. Mereka punya sebuah coklat, itu bisa dibagi berlima. Dan itu sumber titik kebahagiaan yang mereka miliki. Antum perhatikan wajah anak-anak antum, bagaimana keceriaan, kebahagiaan itu terpancar dari wajah-wajah mereka. Mengapa anak-anak kecil itu mudah sekali tersenyum? Mengapa anak-anak kecil mudah sekali tertawa? Itu karena mereka suka berbagi kepada sesama. Karena mereka suka berbagi kepada sesama, maka pepatah Arab mengatakan, as'adan nas man as'adan nasa. Orang yang paling bahagia itu yang senantiasa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Maka kita perlu perhatikan, al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita tuai, apa yang kita dapatkan, itu sesuai dengan apa yang kita telah lakukan, jamaah.
Maka semakin sedikit kita memasukkan kebahagiaan ke hati saudara kita, maka semakin kecil peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, ini momentum yang sangat spesial. Datangi anak-anak miskin, datangi orang-orang miskin dan berbagi kebahagiaan kepada mereka. Datangi saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bantu mereka. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Namun orang-orang yang telah dewasa terkadang telah terkikis dengan suatu sifat yang dinamakan dengan bakhil, pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Sifat yang keempat, kata al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'i. Apabila merasa takut, maka air matanya keluar mengalir jamaah. Saudaraku kaum muslimin, yang namanya anak-anak kecil, apabila mereka sedang ketakutan, apabila mereka mendengar suara yang menggelegar dari petir mungkin atau dari hujan mungkin, maka mereka spontanitas ketakutan. Bahkan banyak di antara anak-anak kecil di antara kita yang nangis ketakutan. Saudaraku kaum muslimin, duhai kiranya betapa indahnya setiap kita takut kepada Allah, air mata kita jatuh menetes. Betapa indahnya air mata itu. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, laisa syai'un ahabba ilallah min qatratain. Tidak ada yang lebih Allah cintai kecuali dua tetesan. Tetesan yang pertama adalah tetesan yang menangis keluar dari air mata disebabkan karena takut seorang hamba kepada Allah, dan tetesan yang kedua adalah darah yang mengalir disebabkan karena perjuangan, karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, ainan la tamassahuma an-nar. Dua mata yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka Allah. Yang pertama adalah mata yang nangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mata yang batat tahrusu fi sabilillah, mata yang senantiasa terjaga, begadang, tak tidur dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, air mata ketika takut kepada Allah adalah idaman, adalah impian, adalah kebahagiaan para salaf kita terdahulu. Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan dalam kitab Syu'abul Iman, li'an adma'a dam'atan, dengan aku menangis dan mengeluarkan air mata disebabkan karena aku takut kepada Allah, ahabba ilayya, lebih aku cintai min an atasaddaqa bi alfi dinar, lebih aku cintai daripada aku bersedekah sebanyak 1000 dinar. Aku lebih mencintai apa? Lebih mencintai air mataku keluar disebabkan karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, Ka'ab al-Ahbar rahimahullah pun mengatakan, li an abkiya min khasyatillah, dengan aku menangis karena takut kepada Allah, fatasilu dumu'i hatta tablugha wajnatayya, sampai air mataku keluar dan mengalir membasahi kedua pipiku. Ahabba ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban, lebih aku cintai daripada aku berinfak dengan emas seberat beban atau berat tubuhku. Allahu akbar. Lihat jemaah, air mata yang menangis keluar karena Allah, karena takut kepada Allah, itu merupakan impian, idaman, kebahagiaan para salaf kita terdahulu. Yang terakhir, yang ada pada setiap anak-anak kita, yang apabila kita miliki saudaraku, kita akan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima adalah idza takhasamu tasara'u fis sulh. Apabila anak-anak kecil itu kita perhatikan jemaah, ketika di pagi hari mereka bertengkar dengan temannya, mereka ribut, pukul-pukulan dengan temannya, betapa cepat di siang dan sore hari mereka bisa main bareng, mereka bisa berdamai, mereka bisa saling merangkul. Padahal paginya mereka berantem, padahal paginya mereka ribut, anak-anak kecil. Tapi siangnya, sorenya itu mereka bisa main bareng, mereka bisa makan bareng, mereka bisa tertawa bersama. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Lihat orang-orang dewasa yang diantara kita, lihat diri kita yang telah dewasa, saudaraku, saudariku.
Terkadang kita disebabkan karena urusan dunia, bukan karena urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena urusan dunia. Bahkan urusan sepele kita enggak tegur sapa dengan saudara kita. Bahkan karena urusan dunia kita enggak tegur sapa dengan orang tua kita. Bahkan dengan urusan dunia kita enggak tegur sapa dengan saudara kandung kita, dengan tetangga kita. La ilaha illallah. Disebabkan karena urusan-urusan dunia yang kita enggak suka, tapi kita enggak tegur sapa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslim, enggak boleh bagi seorang muslim, enggak halal bagi seorang muslim an yahjur akhahu fawqa salas. Enggak boleh bagi seorang muslim, enggak halal bagi seorang muslim tatkala dia tak menegur sapa, dia tak tegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih, man hajara akhahu fawqa thalath famat dakhala an-nar. Barang siapa yang enggak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, maka ia akan masuk neraka Allah wal a'yadzu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang lain dengan sanad yang sahih, man hajara akhahu sanatan faka'annahu kasafaki damihi. Barang siapa yang tak tegur sapa dengan saudaranya itu sampai 1 tahun, la ilaha illallah, maka seakan-akan dia seperti membunuh saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. La ilaha illallah. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini pelajaran yang Allah senantiasa berikan kepada kita yang telah dewasa, dan semua poin ini telah disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita bersama, yang mana 5 poin tersebut dimiliki oleh anak-anak kita. Antum perhatikan, saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang Allah titipkan itu kepada kita. Bukan hanya sekedar nikmat materi, nikmat dunia, nikmat uang yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang ada di hati seorang mukmin, seorang muslim adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah yang harus kita syukuri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur atas nikmat yang kuberikan kepada kalian, maka ketahuilah bahwasanya azabku sangatlah pedih. Saudaraku kaum muslimin, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ats-tsabat, kekokohan, ketetapan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Betapa banyak di antara saudara-saudari kita yang mereka sudah mulai keriput kulitnya, yang sudah mulai memutih rambutnya, yang sudah mulai ompong giginya, yang sebentar lagi dia akan menyatu dengan tanah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada jaminan bagi mereka yang masih muda, bagi mereka yang masih muda tidak ada jaminan bahwasannya kehidupan mereka masihlah panjang. Tidak, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ajal bagi setiap hamba-hambanya, dan apabila ajal tersebut telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka ajal apabila telah datang kepada seorang hamba itu tidak bisa didahulukan dan juga tidak bisa ditunda barang sedetik. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, karena semua dosa yang telah kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima hamba-hambanya yang niat untuk kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Saudaraku, saudariku,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbahagialah kalian di hari raya. Jangan bersedih. Nabi memerintahkan kepada kita untuk apa? Berbahagia. Jangan bersedih. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, berbahagialah kalian sampai kebahagiaan itu tampak dan dilihat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwasannya di dalam agama kita itu ada kelapangan. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.